Itu bisa di 2D, bisa di 3D. Kalau yang di sini namanya nih fillet, chamfer nih di 2D ya. Jadi saran saya sih kalau kalian bikin fillet itu jangan di 2D tapi di 3D-nya. Soalnya yang benar-benar profil itu harus butuh fillet di 2D baru kalian masukin. Kemudian di sini ada yang namanya buat ngapus kayak trim gitu. Nih, kayak penghapusan. Kan kalian defaultnya kan ini ya, trim ini kan. Jadi kalau mau trim jangan pakai yang ini. Pakainya yang ini, yang penghapusan. Nah, fungsinya apa? Misalnya gini, kita punya garis. Gini. Nah, kalau mau trim itu lebih enak pakai yang menghapus. Nih, tinggal dipilih doang. Nah, tapi kalau pakai yang trim ini agak ribet. Nggak direkomend sih. Jadi kalau mau trim apa, pakainya quick trim. Ini ya. Nah, di sini ada yang namanya project 3D geometry ya. Jadi fungsinya itu dia buat ceplak. Kalau kalian pernah main ini karbon yang pakai kertas biru, nah itu kayak gitu. Jadi misalnya nih, ini kan dari atas kan kita punya profil kayak gini ya, ada setengah lingkaran, ada garis-garis ini kan. Nah, ini tuh kalau kita bikin sketch baru, garis-garis ini tuh nggak kepake. Jadi nggak kebaca sebagai garis baru, garis di sketch yang baru kita bikin. Nah, misalnya kita mau minjem lingkaran ini, kita mau minjem lingkaran ini, itu bisa. Kita nggak perlu bikin lingkaran baru, cukup pilih lingkarannya, pakai ini project geometry. Nah, cirinya dia kalau udah dikasih project warnanya kuning. Nah, ini artinya di sketch ini udah ada profil lingkaran. Gini misalnya nih, ini misalkan ini kan belum ada nih. Misalnya saya finish ya. Ini kan muncul nih di story kan sketch 5, ya kan? Saya coba pet ya. Nah, dia nggak mau nih karena dia nggak punya sketch. Kemudian saya coba lagi, saya double klik di sini, saya edit ya, double klik. Kemudian saya pilih ininya, saya project, udah warna kuning, saya keluar, saya pet, yes ya. Nah, ini dia udah kebaca sebagai sketch lingkaran kalau kita pakai project. Paham nggak? Jadi project itu ibaratnya buat minjem garis kah, lingkaran kah, atau profil apapun yang ada di yang udah ada. Jadi lebih irit ini waktu. Kemudian di sini juga ada yang namanya nih ya. Jadi kalau garis kuning ini, misalnya kita habis pakai project geometry. Nah, ini kebaca sebagai garis nyata, garis benda. Garis yang kita bikin biasa kayak gini nih. Nah, ini sama ini sama. Nah, misalnya, jadi kalau di sketch itu, kalau dia garis nyata kayak gini, ini bakal kebaca. Tapi kalau ini jadi garis putus-putus atau garis konstruksi, itu nggak bakal kebaca. Nah, buat bikin garis konstruksi itu, tombolnya ini nih. Nah, ada di sketch tool ya. Jadi caranya tinggal kita pilih, kita klik yang ini. Nah, ini jadi garis bantu. Ini meskipun kita punya banyak garis bantu kayak gini. Nah, lagi ya misalnya, ini dia nggak bakal kebaca sebagai garis, tapi cuman sebagai garis bantu doang. Nggak bakal, kalau kita extrude, ini nggak bakal bisa. Iya, nggak bakal ngikutin. Misalnya gini ya, ini saya keluar, saya hapus misalnya nih, saya delete ya. Saya delete nih. Oke. Saya bikin baru lagi di sini misalnya. Saya bikin misalnya lingkaran. Ini di sini misalnya. Terus saya jadiin kasih ini dulu misalnya 10. Ya. Terus saya jadiin garis bantu. Nah. Kita lihat ya dia bisa di-extrude apa enggak. Kalau saya nah, dia enggak kepilih nih. Karena garis yang tadi saya bikin itu garis construction. Beda lagi kalau ininya saya jadiin garis nyata. Saya matiin ya, gini ya. Nah, dia mau gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir mau bikin garis bantu sebanyak apapun, itu nggak masalah. Asalkan dia garis putus-putus.